Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan, buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya karena Kau berhadirat, bahwa sesuatu telah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan Kau berkati, bahwa kami Kau lepaskan Tuhan, bahwa Kau beri kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami adalah umat-umat-Mu yang bebas. Kami adalah anak-anak-Mu yang menang Tuhan. Karena Engkau telah menang mengalahkan maut, dan Engkau telah naik ke surga dan memberkati kami penuh dengan berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan berikan salam untuk sebelah kiri kanan kita sambil kita katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Dengan sukacita kita mau sama-sama katakan bukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar.
Tuhan, bahwa kita mempunyai Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Yesus yang mengasihi kita. Puji nama Tuhan, saudara. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita. Kami merasakan sukacita yang daripadamu Tuhan, karena Engkau hadir memberkati kami. Engkau hadir memberikan penghiburan bagi kami dan kekuatan. Dan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu kiranya selalu menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa.
inilah iman. Sampai Engkau berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Dan Engkau membimbing kami, mendidik kami melalui kejadian demi kejadian, melalui perkara demi perkara yang kami lewati setiap hari. Dan semuanya itu membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau secara pribadi. Dan hari ini Tuhan, pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari yang Engkau berkata bahwa Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami umat-Mu, padahal sesungguhnya kamilah yang perlu Engkau Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur bahwa sesungguhnya kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Masih ada tempat untuk kami bernaung, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak keluarga, handai tolan yang mengasihi kami. Demikian juga kesehatan dan hidup yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami datang dengan ucapan syukur bahwa sesungguhnya kasih-Mu tidak berkesudahan. Kamilah yang seringkali lemah, barangkali kami juga seringkali mendukakan Engkau, atau terkadang seakan-akan kami menyalibkan Engkau untuk yang kedua kalinya. Tetapi itu tidak membuat hati-Mu menjadi surut, tidak membuat kasih-Mu menjadi berkurang. Justru Engkau terus menyatakan kuasa-Mu, justru Engkau terus melakukan penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang maha besar, Engkau bukan cuma mengatur jagat raya, tapi Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Biar kiranya segala puji dan sembah serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang paling tahu tentang keadaan kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau kenal kami secara pribadi. Dan hari ini adalah hari-Mu untuk melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sesuai yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur dimanapun kau berada. Kita percaya ini adalah saat yang paling baik, saat yang paling indah. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Firman Tuhan berkata, 6 hari kau bekerja, 6 hari kau berusaha, 6 hari kau nikmati apa yang menjadi jerih lelahmu. Namun ada 1 hari harus kau khususkan, seperti hari ini saat kita bersama-sama, saat dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur kita juga. Dan ini adalah satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan buat kita ini adalah satu kemenangan kalau kita bisa ada dalam suatu ibadah, ya, di mana ada suatu perjuangan, di mana kita ingin bertemu dengan Tuhan dan Tuhan juga ingin bertemu dengan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berbicara kalau kita merasakan bahwa Tuhan memelihara kita, kita merasakan diberikan kesehatan, kita merasakan ketika menghadapi jalan buntu lalu Tuhan buka jalan. Begitu banyak hal yang Tuhan buat kita. Dan ketika kita bisa merasakan, itu pertanda bahwa kita adalah hidup dalam kerohanian kita. Dan semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Sampai akhirnya kita mulai berpikir, Tuhan,
bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Walaupun sebenarnya nggak mungkin lah gitu ya. Apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita buat, aduh perbandingannya begitu ya. Tetapi paling tidak kita udah mulai bisa mempunyai hati untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Berusaha untuk menyenangkan hatinya. Bukan Allah terus yang berusaha untuk menyenangkan hati kita, memberkati gitu ya. Tapi bisakah kita berusaha? Ya, ini adalah cuma mereka-mereka, cuma pribadi yang sudah dewasa, cuma pribadi yang bisa merasakan gitu ya. Maaf ya, kalau ibaratnya kalau bayi kan nggak bisa gitu ya. Kalau bayi atau balita itu bisanya cuma diberi, ya terima kasih mama, terima kasih papa gitu ya. Ini makan nak, toh nggak mungkin diberikan makanan beracun gitu ya. Pasti makanan yang baik, yang bergizi. Tapi ketika tumbuh dewasa, maka mulai berpikir, ya bagaimana aku bisa memberikan sesuatu. Demikian juga kepada Allah. Ketika engkau sudah mulai dewasa, kau sudah mulai berpikir, lalu kita bertanya, persembahan yang menyenangkan hati Allah. Oke? Ayo kita baca. Satu Samuel pasal 15 mulai ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag orang Amalek, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk persembahan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dah, sampai situ. Saudara udah langsung mikir nih, aku udah tahu nih, pasti nanti Tuhan akan ngomong, dengar-dengaran adalah lebih baik daripada korban gitu ya. Apalagi saya bacanya udah berpuluh-puluh kali juga. Tetapi hari ini biar kiranya apa yang Roh Kudus mau bicara, ya kita ikuti saja seperti saya juga ya. Ketika kita sudah mulai memikirkan bagaimana kita menyenangkan hati Allah, lalu ini adalah contoh gitu ya. Satu contoh seorang raja yang bernama Saul. Saul itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Saul itu bukan dia ngangkat sendiri gitu ya, enggak. Tuhan pilih dia, lalu diurapi ya, penuh Roh Kudus. Kalau engkau selidiki ya, sempat Allah sampai orang, ya kok itu dia seperti nabi gitu ya, Allah hinggap sama dia. Jadi itu Saul benar-benar orang pilihannya Allah. Lalu Samuel disuruh, kau urapi Saul menjadi raja. Jadi Saul itu bukan orang sembarangan. Itu adalah orang pilihan Allah. Dalam perjalanannya sebagai raja, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekayaan, dipercayakan oleh Allah dalam banyak hal gitu ya. Dan ini satu peristiwa di mana umat Israel berperang melawan Amalek. Lalu Saul ditegur oleh Nabi Samuel yang mengurapi dia. Saul bilang, iya benar, aku nurut sama Allah, aku juga melakukan perintah-perintahnya, benar aku lakukan gitu ya. Orang Amalek itu aku tumpas semua seperti perintah. Tapi ini rajanya nih si Agag nih ya. Terus
Demikian juga lembu-lembu, tambun, itu rakyat pada ngambilin gitu. Waktu aku tanya, ya nggak salah sih, nanti mau diberikan sebagai persembahan di Gilgal. Tuhan senang kan kalau diberikan persembahan yang gemuk-gemuk, yang tambun gitu ya. Nanti waktu dibakar itu harumnya naik sampai ke atas, dan itu menyenangkan hati Allah. Begitu bukan Nabi Samuel gitu ya. Kalau kita terjemahkan begitu. Ternyata bukan begitu gitu ya. Bukan begitu. Loh, apakah itu salah? Ya enggak salah. Kan membawa persembahan kepada Tuhan. Tadi kita intronya kan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Ya ini yang aku lakukan gitu ya. Ternyata bukan begitu. Ya memang membawa persembahan itu sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Ya kalau pendeta ditanya persembahan yang bagaimana? Yang paling gede. Yang paling banyak gitu ya. Enggak begitu kali ya. Jadi itu kan pribadi. Kita sih enggak terlalu jauh lah ya. Gereja kami tidak lagi mengambil persembahan gitu ya. Enggak ada persembahan. Yang ada apa? Transfer. Sama aja. Wah, kami mah enggak gitu. Tapi itu beberapa orang aja cukup gitu. 5 orang bos-bos udah cukup, udah. Yang lain enggak usah ada recehan gitu ya. Kita enggak menyinggung pada hal itu ya. Tetapi memang persembahan itu ada dalam suatu unsur dalam rumah ibadah. Dulu di bait Allah juga begitu. Kita sih nggak bahas tabernakel ya. Ada kan yang namanya mezbah bakaran, itu adalah persembahan ya, satu unsur. Mau daging yang dibakar atau kemenyan yang dibakar di ruang suci ya, itu juga unsur mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi kita sih nggak bahas sampai ke situ, tetapi kita lagi membahas nih persembahan yang menyenangkan hati Allah. Itu adanya di dalam hati. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu dalam suatu ucapan syukur, itu namanya persembahan, dan jangan sampai salah tuh gitu ya. Nah ini contoh ini kan ternyata ya menurut Saul ya, itu pokoknya aku bawa aja yang paling gede, yang besar, nanti dipersembahkan. Padahal bukan seperti itu ya. Sampai akhirnya Nabi Samuel bilang ya, bahwa dengar-dengaran itu lebih daripada korban. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu kan kisahnya. Ini salah satu contoh bahwa persembahan itu enggak selalu benar, tetapi itu harus ada di dalam hati yang sudah benar-benar taat, tunduk, dan dengar-dengaran. Jadi jangan dulu lah mikir-mikirin ya, korban ini korban itu cuma buat kita yang betul-betul sudah dewasa dan sudah paham ya. Ya nggak tahu lah kalau yang lain. Pokoknya kita menurut firman Tuhan seperti itu. Lalu hal yang kedua, ketika persembahan yang menyenangkan hati Allah seperti apa? Contohnya, Kejadian pasal yang keempat mulai ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya
tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini contoh yang kedua adalah kakak beradik Kain dan Habel. Dua-duanya ingin membawa persembahan, tentunya kepada Tuhan, bukan? Nah, apabila satu pribadi sudah bisa berpikir, merasakan kebaikan, lalu sudah mulai bisa membawa persembahan, itu pasti pribadi yang sudah dewasa rohaninya. Sekali lagi seperti kita ungkapkan tadi, kalau masih anak-anak nggak mungkin. Dia hanya bisa menerima gitu ya. Terima kasih mama, terima kasih papa gitu. Tapi kalau satu pribadi sudah mulai bisa merasakan dan mulai berniat membawa suatu persembahan, itu pasti pribadi yang sudah dewasa. Kita tahu bahwa Kain dan Habil, kakak beradik, dididik dalam keluarga yang rohani. Pasti waktu diberikan nasihat dari orang tuanya atau disampaikan firman dari Tuhan, pasti dua-duanya juga mendengar. Sama-sama mendengar, sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, sama-sama tumbuh menjadi dewasa. Lalu akhirnya mereka datang untuk membawa persembahan. Begitu bukan? Kain adalah seorang petani. Diceritakan, dari mana kita tahu? Sebab dia bawa persembahan adalah hasil tanah pertaniannya. Begitu. Adiknya seorang penggembala. Dari mana kita tahu? Sebab diceritakan bahwa dia membawa persembahan dari ternaknya yang sulung katanya, yang tambun. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh berarti berdua ini berbeda dalam hal perekonomiannya. Begitu kali ya. Tetapi apa yang terjadi lalu dikatakan persembahannya Kain ditolak, tidak diindahkan. Persembahannya adiknya si Habel itu diterima gitu. Lalu tadi kita sudah baca ya, si Kain itu kecewa, panas hati gitu, kesel. Lalu Tuhan bilang kan, kenapa kau muram gitu ya, kenapa hatimu panas, kenapa kau kok jadi nggak gembira? Kalau kau kesel gitu, nanti itu iblis bekerja gitu. Maka dari itu engkau harus menguasai diri, ya, berkuasa atasnya, atas panas hati yang iblis bekerja itu. Itu begitu ya. Kita nggak bahas, wah itu domba, lambang darah. Kita nggak ke situ-situlah ya. Sederhana aja kok. Ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini kan memang dia petani, nah dia penggembala gitu ya. Ya masa petani bawa domba, ya petani ya bawa hasilnya toh sebagai persembahan, begitu bukan? Jadi itu sih nggak ada salahnya kalau menurut saya. Lah dia bawa domba, ya memang itu hasilnya kan begitu. Cuman masalahnya persembahan ini niatnya kan udah bagus nih, membawa sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya kenapa yang ini ditolak, yang ini diterima? Apakah harus semuanya jadi peternak semua begitu?
Gitu kan, nggak begitu juga, bukan? Dalam kehidupan juga begitu, bermacam-macam bisnis, bermacam-macam usaha, yang berdagang, yang jadi agen, yang jual minuman, air minum, dan daging potong, dan lain-lainnya, warung gitu kan, apapun lah itu adalah yang Tuhan percayakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan si Kain ini dia adalah seorang petani. Petani juga bisa diberkati oleh Tuhan menjadi petani yang sukses, bukan? Juga si penggembala. Masalahnya ini si Kain ditolak. Kebayang gak sih apa yang dirasakan? Wah, adiknya kan, dia kok diterima, kok aku ditolak? Padahal aku sama-sama mau mengucap syukur. Lah Bapak aku ngajarin supaya engkau mengucap syukur, jangan cuman ngomong doang, bawalah sesuatu sebagai tanda ucapan syukurmu. Aku bawa nih ya kangkung, sawi gitu ya, sayur-sayuran lah gitu aku bawa. Lah di mana salahnya gitu ya. Lalu karena itu adiknya panas ya, kesel, kecewa gitu, merasa merasa tidak diindahkan, merasa disepelekan, emosi. Itulah perasaan, dan itu memang bisa terjadi. Itulah Kain. Tetapi Allah tetap tegur dia, Allah tetap mengasihi, dan Allah itu mencegah. Sebab ketika dia panas, dia emosi, itu dalam tanda kutip itu membuka peluang ya, membuka celah di mana iblis bisa bekerja. Dan kita tahu kan ceritanya apa yang terjadi, sampai akhirnya itu marah, itu emosi, lalu dibunuh ya, dari panas hati, kesel, kecewa, dendam, berujungnya kepada maut. Itu yang terjadi. Jadi saat itu posisinya panas hati. Apa yang salah? Membawa persembahan, bukankah itu baik? Bukankah itu benar? Dan bukankah itu mulia? Saul juga bilang, itu kambing domba nanti akan aku persembahkan. Apakah itu salah? Begitu bukan? Kita baca 2 Tawarik. Dua Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang tidak kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita merasanya udah bener aja, kita merasanya udah paling bagus aja ya, padahal itu terkadang hanya pujian dari dunia, hanya sesuatu yang dilihat oleh mata. Tapi hari ini kita rasakan bagaimana hati Tuhan yang sebenarnya. Dia mengasihi kita, Dia ingin kita sukses, Dia ingin kita berhasil. Ketika kita bawa sesuatu, itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dari contoh-contoh yang tadi. Jadi kita mulai bisa mengerti sekarang ya, bahwa katanya umatku gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk agar persembahan itu diterima oleh Tuhan? Jadi hal pertama yang diajarkan dari firman Tuhan ini, waktu kau bawa sesuatu, apakah si Kain kah atau siapapun,
pertama, bawalah dengan kerendahan hati. Dan umatku, katanya, kalau dia merendahkan diri, bukan tidak mungkin tuh, ketika kau bawa sesuatu, nih lihat, tuh, dan orang lain lihat siapa aku. Kalau perlu ditulis di pintu gereja nih nama-namaku. Halo, ini cuma contoh. Waktu Kain bawa sesuatu, dia nggak ngerti kenapa Tuhan kok tolak aku. Aku udah bawa sesuatu. Lalu Tuhan bilang, kalau kau bawa sesuatu, bawalah dengan hati yang tulus, yang sadar untuk suatu ucapan syukur, datang dengan kerendahan hati. Bukan itu saja, diajarkan nih, dan engkau sudah berdoa dan mencari wajahku. Enggak tiba-tiba begitu ya. Jadi engkau sudah hidup tekun, engkau sudah menurut, engkau sudah mengikuti bagaimana Allah mau, lalu sampai saatnya engkau datang dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu memang aku yang kerja, betul, tapi Tuhan yang kasih hikmat. Memang aku yang mikir, tetapi Tuhan yang kasih kesehatan. Memang aku yang ngelobi, tapi Tuhan yang buka jalannya, dan semua jadi sukses. Lalu aku tersungkur, sehingga Tuhan bilang, datanglah dengan kerendahan hati. Bukan jumlahnya, bukan sesuatunya, tetapi hatimu, hati yang betul-betul mengalami. Dan engkau sudah berdoa mencari wajahnya. Lalu apa? Kau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Kau udah bertobat dulu. Halo? Masa sih ada orang jahat kok bisa bawa persembahan? Bisa tahu, bisa. Kalau kau berbuat jahat saudaramu, kau getok kepalanya, mau kelihatan benjol, bukan? Iya. Waduh, kalau orang pinter berbuat jahat nggak kelihatan tuh. Halo, maaf ya. Pendeta, pengusaha, dulu, hebat dia, pengusaha, pendeta, kaya dia. Kau lihat dulu, bisnisnya banyak. Saingannya berbisnis, disikat habis jalurnya, dihajar sama dia. Itu saingnya udah terseok-seok, mau mati. Dia untung gede. Untung gede. Ada asetnya diambil langsung. Udah memohon, Pak, tolong Pak, ini kendaraan buat aku bekerja sehari-hari, anakku, istri, nggak peduli. Maaf, itu anak buahku, ini peraturan, udah tarik, nggak peduli. Lalu begitu berdiri, wah, Tuhan Yesus baik, dia mengampuni, dia mengasihi. Lah, gimana kau hidup? Sementara itu hebat, pengusaha emang bisa kaya, disikat habis, apa aja dimakan sama dia, disikat, dimakan, daun-daunan kayak ulat gitu, daun muda, daun tua, daun tetangga, daun saudara, dimakan semua sama dia. Cuman daun pintu sama daun jendela yang nggak dimakan, bukan? Karena kalau dimakan itu namanya rayap. Halo, di sini nggak ada. Jadi, kenapa Kain ditolak? Kalau liwat tawarik,
mungkin ada sesuatu yang enggak tertulis, tetapi Allah tahu. Jadi kalau Kain kan tumbuh bersama dalam suatu keluarga, dalam suatu pemeliharaan, dalam firman yang sama. Dia kenal bahwa Tuhan itu mengasihi. Ketika ditolak, ya, seandainya nih, lalu Kain merendahkan diri, bertobat, Tuhan, ada sesuatu yang pasti engkau tidak suka terhadap hidupku. Aku ubah, aku bertobat, aku lakukan. Sesudah itu, lalu Kain bawa lagi persembahannya. Ini Tuhan, saya yakin Tuhan akan menerima, bahkan akan memulihkan dia, memberkati dia. Tetapi enggak begitu, bukan? Kain itu udah langsung emosi, marah gitu ya, yang ujung-ujungnya adalah maut, neraka. Jadi banyak kehidupan yang memang enggak kelihatan, yang tahu cuma Tuhan dan engkau. Jadi kita datang secara pribadi, bawa persembahan yang menyenangkan hati Allah. Apa itu? Hatimu dulu, hidupmu kau bawa, baru yang lain-lainnya itu urusan gampang, karena semuanya juga dari Allah, bukan? Jadi pertama, merendahkan diri, katanya. Kau berdoa mencari wajahku. Berdoa. Kapan berdoa? Aku berdoa loh Pak Pendeta. Oh ya bagus tuh. Kapan? Ya waktu makan lah. Kan mengucap syukur. Malu toh sama yang lain-lain. Aku berdoa, aku lipat tangan biar sebelah kiri kanan meja di restoran lihat, oh ini orang Kristen nih. Berdoalah aku. Tapi kalau sebelah-sebelahnya lain, aku cepat. Ya begitulah, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Makan. Berdoa, bukan itu. Berdoa yang pribadi, yang khusyuk, yang benar-benar kau dengan Allah. Ada hubungan yang erat, bukan asal-asalan, sehingga Allah betul-betul dekat dengan engkau. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka, kata Tuhan, aku akan mengampuni, kata firman Tuhan, dan aku akan memulihkan negerimu. Negeri dalam tanda kutip ya hidupmu, keluargamu, pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan engkau, aku akan pulihkan. Ini dia rahasianya. Ketika engkau mulai membawa sesuatu, engkau mulai berpikir, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Ini di sini. Makanya si Kain saat itu belum mengerti. Dia langsung emosi aja. Apa salahku? Aku bawa persembahan, gitu ya. Apalagi si Saul. Banyak alasan, ya. Saul banyak alasan. Bukan aku, kan aku udah nurut. Aku tumpah semua. Rajanya mah enggak. Dia teman aku dulu suka berbisnis sama dia. Barangkali ya. Karena nggak ditulis. Si Agak itu, aku utang budi sama dia. Dulu dia tolong aku. Jadi udahlah, yang penting aku penjarain dia kan. Kambing domba. Bukan aku, rakyat, bukan aku. Mereka, ya dia kumpulin. Aku tanya, katanya nanti untuk persembahan. Emang dasar banyak alasan ya. Kan dia pimpinannya langsung perintahkan.
Demikianlah perintah Tuhan yang menjagai kita, yang memberikan kita kemenangan. Tumpah semuanya. Ya perintahnya begitu. Ya konteksnya waktu itu begitu ya. Memang kalau dipikir, wah sayang tuh, oh dagingnya dong, bisa bikin sate, jadi tongseng, jadi apa, setik tuh setik, waduh, dan lain-lain. Tapi konteks waktu itu semua harus dihabisi. Jadi denger-dengeran apa enggak gitu. Jadi Habel juga begitu. Jadi kita sudah belajar ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, supaya kita semakin dewasa, semakin kita mengerti tentang hatinya Tuhan terhadap kita. Gitu, bagaimana kita mulai mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Karena dengan apa dapat kita balas akan segala kebaikannya? Ini cuma buat kita-kita yang sudah dewasa rohaninya, saudara dan saya, kita semua. Kita mulai bisa mengucap syukur dan kita sudah diajarkan. Ya, datanglah dengan kerendahan hati, mencari wajahnya, ya berbalik kalau kita ada salah jalan. Cepat-cepat kita sadar, lalu berbalik. Lalu ayat berikutnya berkata, maka aku, kata Tuhan, akan mengampuni dan memulihkan. Artinya dengan begitu, apa yang kita buat, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Itu adalah janjinya Tuhan sebagai ucapan syukur, dan Tuhan juga sebagai Dia menyatakan keberadaannya, menyatakan kasihnya kepada kita, dan kita masih ada sampai hari ini. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat, dan tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, dan kita akan semakin dewasa, kita semakin mengerti bahwa kita tidak sendiri, Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu. Lebih daripada itu, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan, justru ini yang membuat kami akan selalu memperbaiki diri dan berusaha. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan. Teruslah bersama dengan kami Tuhan, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, sampai dunia melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami selama kami di dalam dunia ini, biar kiranya Engkau berkati aktivitas kami, berniagakah, berdagangkah, atau ketika kami bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau yang bahkan sudah tidak bekerja sekalipun. Kami percaya dalam pemeliharaan-Mu. Engkau bukan cuma mengendalikan jagat raya, tapi Engkau juga masih megang kendali atas hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, memberkati setiap kami, dan kami percaya Engkau menjamah kami. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami bersekutu dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan, dengan sukacita, bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku
Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Enak guys, mantap guys.